Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada kesempatan renungan pagi pada hari ini. Renungan pagi pada hari ini saya akan berikan tema fokus yang benar. Ya, betapa pentingnya kita semua anak-anak Tuhan harus memiliki fokus yang benar, yaitu fokus hidup yang benar. Pada saat kita memiliki fokus hidup yang benar, maka kita tidak akan melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, seseorang yang memiliki fokus hidup yang benar, itu artinya memiliki tujuan hidup yang benar. Segala sesuatunya kita lakukan sesuai dengan sasaran, yaitu hanya fokus hanya kepada Tuhan. Jika kita tidak melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana yang terjadi? Apa yang terjadi dengan keadaan dunia saat sekarang ini? Penduduk dunia sampai saat ini masih banyak dilanda satu kecemasan, satu ketakutan karena adanya pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir. Walaupun sudah ada vaksin, tetapi vaksin ini tidak menjamin bahwa pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Belum juga ada satu kejadian berapa hari yang lalu, ada satu peristiwa yang menggemparkan di Indonesia. Terjadi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air di dekat daerah Kepulauan Seribu. Dan belum juga terjadi gempa bumi di daerah Sulawesi Barat. Dan juga banjir besar di daerah Kalimantan Selatan. Tidak berhenti sampai di situ. Terjadi tanah longsor di daerah Jawa Barat dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita ini akan membuat fokus kita akhirnya apa? Kita fokus pada peristiwa-peristiwa dunia, membuat fokus kita hanya tertuju pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Pada saat fokus hidup kita hanya pada masalah duniawi, fokus hidup kita pada masalah yang terjadi di sekitar kita, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan akan masa depan kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita tetap fokus yang benar dalam hidup kita? Ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang harus kita lakukan supaya fokus hidup kita adalah fokus yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang pertama, kita harus memiliki penguasaan diri dalam setiap anak-anak Tuhan. Penguasaan diri ini sangat penting agar kita bisa tepat sasaran di dalam hidup kita. Hidup kita terarah dan hidup kita bisa disiplin setiap apapun yang kita lakukan. Dalam dunia militer, kita sering mendengar satu istilah namanya sniper. Sniper ini artinya dia penembak jitu. Seorang sniper ditugaskan untuk operasi khusus yang menuntut keahliannya menembak secara rahasia. Dengan target bahwa sekali dia menembak harus tepat sasaran. Rahasianya apa? Dia bisa berhasil. Rahasianya dia harus fokus. Dia harus betul-betul fokus dan memiliki konsentrasi yang tinggi. Mengarahkan pandangannya hanya pada sasaran dan mengabaikan apa yang ada di sekitarnya yang berpotensi mungkin mengalihkan perhatiannya. Kalau dia mau berhasil, dia harus tetap fokus pada sasaran. Bapak Ibu sekalian, dalam contoh kehidupan kita sehari-hari, salah satu contoh yang sederhana di dalam kita menguasai diri kita. Mungkin pada saat kita sedang berbelanja sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dari rumah. Tetapi pada saat kita memasuki satu toko, memasuki sebuah mall, kita mau berbelanja, kita melihat, wah barang-barang di sana, barang-barang yang begitu menarik, sehingga apa yang terjadi? Kita menjadi gelap mata, yang melihat barang-barang yang bagus, semuanya serba diskon. Barang-barang yang lagi ngetren kondisi saat sekarang ini. Sehingga apa yang terjadi? Mereka borong semuanya barang-barang itu. Sehingga belanjaan
yang kita beli pada saat itu di luar dari apa yang sudah direncanakan. Inilah kalau kita tidak bisa menguasai diri kita. Kita gampang terpengaruh oleh kondisi yang ada di sekitar kita. Ada contoh lain juga. Ya, kita harus sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki suatu karakter sabar di dalam menanggung segala penderitaan kita. Kita harus memiliki suatu kesabaran di dalam setiap kita menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Di dalam Amsal 16 ayat yang ke-32, Amsal 16 ayat 32, firman Tuhan katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dikatakan bahwa kalau kita menjadi seorang pahlawan aja, itu sudah menjadi satu hal yang luar biasa. Apalagi di sini dikatakan bahwa orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Begitu lebih daripada seorang yang luar biasa. Melebihi orang yang merebut kota. Menjadi orang yang sabar dibutuhkan penguasaan diri. Sudahkah kita memiliki penguasaan diri dalam kehidupan kita? Sehingga kita memiliki kesabaran dalam setiap apapun yang kita lakukan. Kadang kita gampang emosi, kita gampang marah, kita gampang meluap-luap emosi kita. Karena kita tidak memiliki kesabaran, karena kita tidak bisa menguasai diri kita. Tetapi pada saat kita bisa menguasai diri kita, maka kita bisa mengendalikan emosi kita, bisa mengendalikan amarah kita, sehingga kita menjadi sabar. Sehingga apa yang kita putuskan akan bisa menjadi lebih baik dan menjadi bijaksana, karena tidak disertai dengan amarah, tidak disertai dengan emosi. Oleh karena itu, pentingnya kita memiliki penguasaan diri kita, supaya hidup kita bisa terkendali. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita memiliki satu tujuan hidup, memiliki sasaran yang benar dalam setiap apapun yang kita lakukan. Hal yang kedua, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa fokus dalam hidup ini? Yang kedua, yaitu kita harus memiliki ketekunan. Ketekunan inilah yang membawa hidup kita menjadi berubah. Ketekunan inilah yang membawa hidup kita menjadi lebih berhasil. Banyak sekali kisah-kisah seorang yang sukses diawali dari satu ketekunan. Orang yang tekun akan membuahkan hasil. Orang yang tekun akan membuahkan keberhasilan yang luar biasa. Ada salah seorang tokoh yang bernama Harlan Sanders, atau dia juga dikenal dengan nama Kolonel Sanders. Berbagai pekerjaan yang dilakukan oleh Harlan Sanders ini, dia pernah menjadi seorang petani, dia pernah juga menjadi seorang pemadam kebakaran, dia juga pernah menjadi seorang agen asuransi, dia juga pernah menjadi seorang tentara. Tetapi semuanya ini yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Kalau kita lihat masa kecilnya dari Harlan Sanders ini, masa kecilnya begitu sulit karena kehidupannya dalam keluarganya, keluarga yang kurang mampu. Ayahnya telah meninggal dunia pada saat Harlan Sanders ini masih kecil. Dia masih usia 6 tahun sudah ditinggal ayahnya. Sehingga ibunya dia menikah kembali. Dan Harlan Sanders ini dia melarikan diri dari rumah karena dia tidak tahan lagi atas siksaan dari ayah tirinya. Terakhir, dia bekerja sebagai pramusaji di sebuah restoran di pompa bensin di Kentucky. Bapak Ibu sekalian, Harlan Sanders ini memang punya satu keahlian di dalam hal memasak. Singkat cerita, dari kehidupannya dia, dari asal mula kehidupannya dia, akhirnya apa? Dia bisa menemukan satu resep rahasia, yaitu ayam goreng yang lezat. Inilah asal mula resep rahasia ayam goreng yang lezat, yang memiliki 11 bumbu rahasia yang sekarang menjadi terkenal di seluruh dunia, yang dinamakan yaitu KFC, Kentucky Fried Chicken. Pasti kita semua pernah tahu
Dan mungkin kita sudah pernah merasakan betapa enaknya Kentucky Fried Chicken. Bapak dan sekalian, kalau kita lihat biografi dari Harlan Sanders ini, dari awal dia mengalami satu penderitaan, mengalami satu masalah yang sangat serius di dalam kehidupannya. Tetapi dia dengan tekun, dia melakukan segala sesuatunya. Dengan tekun dia melakukannya, dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Harlan Sanders ini, dia bisa mengalami satu keberhasilan yang begitu luar biasa. Sehingga kalau kita lihat Kentucky Fried Chicken ada di mana-mana. Di seluruh dunia ada namanya Kentucky Fried Chicken. Ketekunan ini membuat seseorang menjadi berhasil. Jadi apapun yang kita kerjakan saat ini, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Jangan kita mudah putus asa. Jangan kita mudah menyerah. Maka melalui ketekunan kita akan menuai satu keberhasilan yang luar biasa. Yang seperti yang sudah dialami seseorang yang bernama Harlan Sanders ini, atau Kolonel Sanders ini, yang begitu terkenal di seluruh dunia. Bapak dan sekalian, ketekunan akan menentukan jalannya pada akhirnya. Ketekunan ini dibangun melalui target yang jelas dan komitmen untuk mencapainya, berapapun harganya. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam jemaat di Filipi, bahwa segala sesuatunya, bahwa yang Paulus katakan bahwa aku akan memfokuskan hidupku, akan melupakan apa yang ada di belakangku, akan berjalan fokus di depanku, yaitu berlari-lari mencapai satu tujuan hidup yang benar, yaitu panggilan surgawi. Pentingnya kita memiliki satu ketekunan dalam setiap kehidupan kita. Bapak dan sekalian, fokus yang benar adalah kunci seorang menjadi berhasil. Fokus adalah kekuatan. Dengan fokus kita pasti bisa menjadi lebih kuat. Dengan fokus kita bisa menjadi lebih tajam. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-36 dikatakan bahwa sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tuhan mengingatkan bagi kita semua, pada saat kita memerlukan ketekunan ini, kita bisa mencapai apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan inginkan supaya kehidupan kita, supaya kita menjadi tekun setiap apapun yang kita lakukan. Dan kita memiliki fokus hidup yang benar. Fokus adalah kekuatan bagi setiap kita. Kita bisa menjadi lebih kuat kalau kita fokus pada Tuhan. Dan kekuatan itu datangnya daripada Tuhan. Karena dialah sumber kekuatan bagi hidup kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap fokus dalam setiap kehidupan kita, memiliki fokus yang benar? Yaitu yang pertama, kita harus memiliki penguasaan diri kita. Dan yang kedua, kita harus memiliki ketekunan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Oleh karena itu pentingnya kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, supaya apapun yang kita lakukan, kita akan menerima satu janji Tuhan. Melalui ketekunan kita akan mencapai keberhasilan. Melalui ketekunan kita, bahwa kita akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Tuhan menjanjikan suatu jalan keluar. Tuhan menjanjikan satu keberhasilan. Tuhan menjanjikan satu berkat-berkat yang luar biasa pada saat kita mau fokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.